Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya persatuan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Majelis hakim yang kami muliakan, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami banggakan. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, terdapat lebih dari 1.340 kelompok etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia, menempati peringkat kedua dunia setelah Papua Nugini yang memiliki kekayaan bahasa, yakni sebanyak 717 bahasa. Hal ini janganlah membuat kita senang dan bangga setelah potensi konflik, ruang-ruang perpecahan bisa muncul seketika, baik di daerah terpencil maupun perkotaan. Konflik horizontal yang terjadi di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata dan separatis yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, baik dari kelompok militer, petugas kesehatan maupun warga sipil, sungguh tindakan keji dan biadab. Ketika anak kecil menyaksikan orang tuanya dibakar hidup-hidup, mereka mendengar jerit tangis. Tolong, tolong, dari orang tuanya yang disiksa. Namun apalah daya, sang anak hanya menatap pilu dengan linangan air mata. Na'udzubillahi min zalik. Dari sudut pandang inilah hadirin, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran melalui syair berikut ini. Pergi mengaji, membawa Al-Quran agar bertambah keberkahan dan amal. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin semua jadi terkesan. Semoga hadirin semua jadi terkesan dengan judul merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai multikultural sebagai rujukan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Berdasarkan sensus pada pusat, bukan melalui itu, tetapi Secara eksplisit Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menguraikan makna sumpah adalah bangsa-bangsa yang berkarakter kemanusiaan. Adapun kalimat wa qabaila bermakna Allah menciptakan kalian semua dari satu keturunan, satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Maka tidak sepantasnya seseorang membanggakan nasab atau garis keturunannya. Sebab pada esensinya semua manusia adalah setara. Demikian yang termasuk dalam tafsir Al-Wasit juz 3 halaman 489 sampai 492. Sedangkan menurut Sayyid Quds dalam tafsir Fi Zilalil Al-Quran jilid 10 halaman 421 sampai 422. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu adalah keharmonisan dan saling mengenal agar tidak saling bermusuhan karena perbedaan suku, tidak saling bermusuhan karena perbedaan ras, tidak saling bermusuhan karena perbedaan agama. Struktur sosial yang demikian unik ini tak lain adalah prakarya Allah.
lil musyarakati baina itsnaini fa aktsar. Saling berteman, berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saatnya kita bersanding, bukan saling menuding. Saatnya kita mendidik, bukan saling membidik. Saatnya kita membina, bukan saling menghina. Hadirin, Islam merupakan agama yang damai, yang selalu menghargai keberagaman, menghormati perdamaian, menyayangi kaum yang lemah, dan mengajarkan akhlakul karimah. Terhadap fenomena tersebut, mari kita renungkan firman Allah. Surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Sadaqallahul azim. Apabila mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Menurut Dr. Hikmat Bashir dalam Tafsir Al-Muyassar jilid 1 halaman 735 menyebutkan bahwa jika terjadi kecondongan menginginkan perdamaian, maka ikutilah perdamaian itu dan serahkanlah urusan tersebut kepada Allah dan yakinlah padanya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Hadirin, mencermati betapa tingginya nilai perdamaian dan kesepakatan di sebuah negeri dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial yang diperankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Madinah yang dulu namanya Yatsrib dikenal primitif, kini Madinah bangkit menjadi pusat perdagangan, pusat peradaban, serta profil negeri yang santun, rukun dan damai. Saudaraku, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, bukan melainkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Bersama kita jaya, bertikai kita binasa. mari kita saling merangkul, bukan saling memukul. Mari kita saling berpacu, bukan saling
rahmat. Maka kita harus saling memahami dan saling menghargai kekurangan, kelemahan dan perbedaan antar masing-masing kelompok dan etnis. Bukan menyulut pertikaian, permusuhan, rasisme dan sadisme. Akan tetapi hendaknya perbedaan dan kekurangan masing-masing kelompok menjadi kekuatan dan kekayaan hazanah bangsa dalam bingkai NKRI, sebagaimana yang digambarkan oleh Ismail Marzuki dengan lagu Indonesia Pusaka berikut ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat angin menutup mata. Hadirin, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia. Meskipun kita berbeda, beragam budaya, suku, etnis dan bahasa, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, Satu tanah air kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Dari uraian demi uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan Islam menghargai perbedaan suku, etnis, ras dan agama dalam bingkai persaudaraan dan selain itu, Islam mengajarkan perdamaian dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik horizontal yang dapat merugikan antar pihak, terutama antar sesama umat beragama. negeri bangga